Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa, kali ini kita berjumpa pada sesi kelima. Kita sudah belajar tentang tahap perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir matematis pada sesi keempat. Nah, pada sesi kelima ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang pengenalan teori dan tahapan perkembangan sosial dan emosional. Materi ini bisa Anda baca pada buku materi pokok BMP Modul 4 mulai dari halaman 4.3 sampai dengan halaman 4.21. Adapun tujuan perkuliahan yaitu setelah mengetahui tutorial online pada sesi 5 ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan fase atau tahap perkembangan emosi dan temperamen, dan yang kedua, menjelaskan keterikatan dan teori-teori terkait. Emosi adalah perasaan atau efek yang terjadi ketika seseorang berada dalam interaksi yang penting baginya, dengan ditandai oleh perilaku yang mencerminkan atau mengekspresikan rasa senang atau rasa tidak senang dari seseorang yang sedang berada dalam satu kondisi atau transaksi. Emosi melibatkan aspek psikologis dan fisik, dan biasanya akan sangat mempengaruhi pikiran, tubuh, dan juga perilaku seseorang. Emosi bisa memiliki dimensi waktu yang berbeda. Beberapa emosi mungkin muncul secara cepat dan intens dalam respon terhadap situasi mendadak. Contohnya, terkejut oleh suara keras, Sementara yang lainnya bisa bersifat lebih tahan lama dan lebih kompleks. Misalnya, perasaan cinta yang berkembang seiring berjalannya waktu. Faktor yang mempengaruhi emosi yaitu faktor kematangan dan faktor belajar dari lingkungan. Sedangkan keterikatan merupakan ikatan kuat, abadi, dan kasih sayang yang dibagikan oleh seseorang anak terhadap orang yang signifikan dekat dengannya. Biasanya seorang ibu atau mungkin orang yang tahu dan dapat memenuhi kebutuhan sang anak. Keterikatan bahasa Inggrisnya adalah attachment, yaitu konsep dalam psikologi yang mengacu pada hubungan emosional yang mendalam dan berkelanjutan antara individu satu dengan individu lainnya. Biasanya berkaitan dengan hubungan antara anak dan pengasuh utama mereka, seperti orang tua atau mungkin perawat. Sedangkan temperamen adalah kecenderungan seseorang untuk merespon dengan cara yang dapat diprediksi terhadap peristiwa lingkungan, termasuk merespon tingkat aktivitas, lekas marah, ketakutan, dan kemampuan bersosialisasi. Temperamen ini dapat memiliki pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk interaksi sosialnya, hubungan personal, keputusan karir, dan cara mengatasi stres. Namun, penting untuk diingat bahwa temperamen bukanlah nasib final. Orang masih bisa memiliki kemampuan untuk mengembangkan keterampilan, belajar dari pengalaman, dan mengubah beberapa aspek perilaku mereka, meskipun temperamen memang dasar mereka relatif tetap. Sedangkan teori-teori yang terkait dengan keterikatan meliputi yang pertama teori psikoanalisis, yang kedua teori belajar, ketiga teori kognitif, dan yang keempat adalah teori etologikal. Untuk teori psikoanalisis merupakan teori yang dikembangkan oleh tokoh yang bernama Sigmund Freud, yaitu suatu pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada pemahaman tentang bagaimana pikiran bawah sadar bisa mempengaruhi perilaku dan pengalaman seseorang. Salah satu konsep utama dari teori psikoanalisis yaitu konsep keterikatan atau hubungan antara individu dengan orang lain, terutama dalam konteks hubungan anak-anak dengan orang tua atau mungkin pengasuhnya. Sedangkan teori belajar merupakan rangkaian konsep, prinsip, dan hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan berbagai individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya.
Teman-teman, agar pemahaman Anda tentang teori dan tahapan perkembangan sosial emosional dapat Anda lakukan dengan cara yang pertama, membaca modul 1 tentang pengenalan teori dan prinsip dasar-dasar perkembangan. Berikutnya, mengikuti kegiatan diskusi secara aktif. Selanjutnya, membaca materi inisiasi yang ada pada kelas tutorial online. Kemudian, mengerjakan tes formatif yang terdapat pada BMP dan kelas tutorial. Bagi teman-teman yang belum memiliki buku materi pokok atau BMP versi cetak, kembali lagi kami ingatkan, silahkan Anda bisa membaca BMP versi digital yang telah tersedia di ruang baca virtual Perpustakaan Digital Universitas Terbuka. Pastinya pada laman yang telah ditentukan. Baik teman-teman, sekian dari kami. Selalu semangat ya, sudah sampai pada sesi kelima. Bahagia selalu dan semangat belajar. Terima kasih.